Pertempuran Passchendaele adalah salah satu pertempuran besar pada Perang Dunia Pertama yang terjadi antara bulan Juli dan November 1917. Pertempuran ini bertujuan untuk mengendalikan desa Passchendaele dekat kota Ypres di Flanders Barat, Belgia. Serangan ini juga berguna untuk mencapai terobosan, menghantam pertahanan Jerman dan memaksa Jerman untuk menarik diri dari pelabuhan Channel. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Di tahun 1917, Kanada merupakan negara kecil dengan populasi 8 juta jiwa. Perang Dunia Pertama telah berlangsung selama 3 tahun dan Kanada terlibat di dalamnya. Prajurit Kekaisaran Jerman berhasil membuat mereka tercerai-berai. Untungnya mereka dapat dengan cepat menemukan Michael, walaupun senapan mesin Jerman menembaki mereka. Beberapa anak buah Michael terlihat sudah tidak memiliki semangat bertempur. Dengan aba-aba dari Michael, mereka mencoba menghancurkan senapan mesin Jerman. Let's go. Namun, salah satu anak buah Michael yaitu Skinner harus tewas karena terkena tembakan. Melihat anak buahnya tewas dan luka-luka, Michael memilih menyerah. Namun Peter malah akan melemparkan granatnya. Alhasil, dia harus tewas di berondong senapan mesin Jerman. Melihat tidak ada jalan lain, Michael mengambil granat dan melemparnya tepat ke pasukan Jerman. Tidak ada yang selamat dari granat itu, kecuali seorang prajurit muda Jerman. Michael pun tanpa belas kasihan langsung menusuk kepala bocah itu dengan bayonet. Beberapa saat kemudian, tempat itu meledak terkena artileri. Pasukan Kanada lain datang dan memberi bantuan. Michael yang terluka parah terbangun di sebuah rumah sakit di Kanada. Di sana, dia berkenalan dengan seorang suster bernama Sarah. Calgary tahun 1917. Pemerintah Kanada sedang melakukan perekrutan besar-besaran untuk Perang Dunia Pertama. Seorang pemuda bernama David sedang berduaan dengan pacarnya. Dia rela bolos bekerja agar bisa berkencan dengan Casey. Namun tiba-tiba asmanya kambuh sehingga membuat Casey panik. Sore harinya David pulang ke rumah. Dia menemukan bosnya sedang berbicara dengan Sarah, kakaknya. Dia beralasan kalau David tidak masuk kerja karena asmanya kambuh, sehingga dia terpaksa pergi ke sungai untuk melegakan paru-parunya. David bekerja di sebuah percetakan koran. Karena memiliki asma, dia tidak bisa berangkat berperang. Malam itu, David memberanikan diri pergi ke rumah Casey. Ayah Casey merupakan seorang dokter terkenal di kota Calgary. Dr. Lewis memperkenalkan David di antara tamu yang hadir. Namun mereka semua bertanya-tanya kenapa David tidak ikut berperang. Semua yang hadir dalam acara makan malam itu memandang David sebagai pengecut. Sementara itu, Sersan Michael yang sudah sembuh dipanggil ke pengadilan militer. Dia menolak bertempur lagi karena ketiga saudaranya sudah tewas. Sersan Michael didiagnosa mengalami kelainan saraf yang disebut neurasthenia. Karena penyakitnya itu, Michael akan bertugas di dalam negeri di bidang perekrutan. Hari itu, Michael langsung memulai tugas pertamanya di kantor perekrutan. Prajurit Kanada yang akan bergabung diharuskan sehat jasmani dan rohani. David yang memiliki penyakit asma nekat mendaftar sebagai prajurit. Melihat rekam jejak kesehatan David, tentu saja Michael menolaknya. Malam harinya, teman lama Michael bernama Roy mengajaknya keluar ke sebuah bar. Roy tidak bisa mendaftar karena hanya memiliki satu tangan akibat kecelakaan kerja. Namun ketika mereka hendak membeli minum, tiba-tiba David datang dalam keadaan mabuk dan mengganggu Roy. Tentu saja badan Roy yang lebih besar dapat dengan mudah membuat David tersungkur. Michael yang melihat kekacauan itu melerai David dan mengantarkannya pulang. Sarah, sang kakak, sangat berterima kasih dengan Michael karena mengantarkan adiknya pulang. Michael mencoba mengajak Sarah berdansa besok hari. Namun sayangnya Sarah menolak ajakan Michael. Pagi harinya, Michael mengajak Sarah berkuda bersama. Melihat kegigihan Michael, akhirnya Sarah bersedia menemaninya. Mereka mengunjungi rumah masa kecil Michael, sekaligus mengunjungi makam saudara Michael yang telah gugur. Sarah bercerita kalau ayahnya tewas dalam pertempuran Vimy Ridge. Kebetulan Michael juga berada di pertempuran itu. Beberapa hari kemudian, berita mengenai Michael yang mengencani Sarah akhirnya bocor ke mayor.
Mayor mengatakan kalau ayah dari Sarah adalah prajurit Jerman yang terbunuh dalam pertempuran Vimy Ridge. Tentunya berita ini sangat membuat Michael kaget. Sarah dituduh menjalankan sabotase dengan sengaja membuat Michael menderita neurastenia. Atas tuduhan itu, Sarah dicopot dari pekerjaannya sebagai suster. British Empire, you, Miss Mann. Our mandate is uncompromising. Berita mengenai ayah Sarah rupanya telah menyebar luas. Rumah Sarah kini dirusak oleh tetangganya sendiri. Kejadian itu membuat David dan Sarah sangat tertekan. Karena kesal, David memutuskan untuk pergi dari rumah. Di saat yang bersamaan, Michael datang mengunjungi rumah Sarah. Tanpa sengaja, Michael melihat Sarah yang sedang memegang suntikan morfin. Namun tetangga Sarah yang selama ini melakukan pengerusakan datang. Michael meminta Sarah untuk tinggal di apartemennya, sementara dia mengurus David dan tetangganya. Michael keluar dan langsung mengajar Tuan Harper. David terlihat sedang menghancurkan makam ayah dan ibunya. Schmidt, dead German. Come on, kid. Don't make me chase you. Tak lama kemudian, Michael datang mengejar David yang kabur. Sampai akhirnya, mereka berdua terperosok ke dalam sebuah sungai dangkal. David menjelaskan kalau dirinya sangat ingin pergi bertempur. Dia akan mencari cara agar dapat lolos seleksi. Michael menjelaskan, pertempuran di garis depan tidak seperti apa yang dia bayangkan. I don't understand. Singkat cerita, Michael kembali ke apartemennya, sementara David tinggal di rumah temannya. Semenjak ayahnya meninggal, Sarah mengalami depresi berat hingga susah tidur. Hal itulah yang membuat Sarah harus mengonsumsi morfin. Hari-hari mereka lalui bersama. Sarah menunjukkan gejala sakau karena tidak mengonsumsi morfin. Walaupun begitu, Michael dengan sabar merawat Sarah hingga dia bisa lepas dari ketergantungan. Sementara itu, diam-diam David pergi ke rumah Casey. Dia meminta surat yang menyatakan kalau asmanya sudah sembuh kepada Dr. Lewis demi bisa bergabung dengan Angkatan Darat. Melihat adiknya yang sedang bersiap-siap pergi, tentunya membuat Sarah sangat sedih dan khawatir. Dia tidak mau kalau satu-satunya keluarga yang dia punya harus tewas karena perang. Namun David yang keras kepala tetap memilih pergi walaupun mendapat larangan dari Sarah. Sarah mengira kalau Michael lah yang telah mendaftarkan David. Dia pergi menemui Michael dan meminta pertanggungjawabannya. Mendengar hal itu, Michael terpaksa pergi berperang sekali lagi demi menjaga David. Beberapa hari kemudian, Casey datang ke rumah Sarah. Dia bercerita kalau ayahnya memberi syarat kepada David jika ingin menikahi putrinya. Maka David harus pergi bertempur. Dr. Lewis tidak pernah setuju dengan hubungan David dan putrinya. Dia sengaja memasukkan David ke Angkatan Darat agar dia mati dalam pertempuran. Sarah langsung menuju rumah Michael. Namun semua itu telah terlambat. Michael telah berangkat ke Eropa. 3 bulan pun berlalu. Michael dan David berada di dalam satuan yang sama. Mereka berdua ditempatkan di front barat, tepatnya di Belgia. Hari itu, Sersan Michael dipanggil ke markas besar. Kolonel Onard menemukan beberapa dokumen Michael yang dipalsukan. Michael memalsukan namanya menjadi McRae. Karena hal itu, Michael ditugaskan memimpin 2 peleton ke Passchendaele. Pertempuran di Passchendaele sudah memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Daerah Passchendaele juga selalu diguyur hujan, sehingga medannya sangat berlumpur. 2 peleton Michael yang terdiri dari 60 orang akan menjadi pendukung dari Batalion 8. Setelah menerima tugas, Michael bergerak kembali ke kawan-kawannya. Namun, sebuah serangan artileri tiba-tiba mengenai rekan Michael. Dia bergerak cepat, membawa rekannya ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, ternyata Michael bertemu dengan Sarah. Tentu saja Michael sangat terkejut. Dia tidak menyangka dapat bertemu lagi dengan Sarah di sini. Sarah mendapatkan kembali pekerjaannya atas bantuan dari Roy. Sebagai seorang kakak, Sarah sangat mengkhawatirkan kondisi David. Michael mengajak Sarah bertemu nanti malam di Piccadilly. Malam hari pun tiba. Sarah menemui Michael di tempat yang dijanjikan. Michael berjanji akan mengeluarkan David hidup-hidup dari perang ini bagaimanapun caranya. Sarah menitipkan sebuah kalung agar diberikan ke David. Singkat cerita, peleton pimpinan Sersan Michael diberangkatkan ke garis belakang. Mereka bingung karena tidak ada parit pertahanan di sana.
Alhasil, mereka semua terpaksa berlindung di lubang bekas serangan artileri. Sembari menunggu perintah selanjutnya, Michael memberikan kalung titipan Sarah ke David. David terlihat sangat takut dengan keadaan di garis depan, namun dia tidak pernah menyesal dengan keputusan yang ia buat sendiri. And we're good at it because we're used to it. I'm only here because of your sister. Tepat pukul 6 pagi, artileri ditembakkan tanda mulainya serangan. Namun, markas besar divisi terkena serangan artileri balasan. Penyakit asma David tiba-tiba saja kambuh. Itu membuat Sersan Michael harus menenangkan David. Tak lama kemudian, sinyal suara SOS ditembakkan. Itu berarti batalion ke-8 sudah hampir dikalahkan. Keadaan semakin diperparah karena jaringan telekomunikasi mereka terputus. Seorang pembawa pesan datang, memerintahkan agar Michael dan anak buahnya bersiap. Sementara itu, korban terus berjatuhan di garis depan. Pasukan Britania Raya kocar-kacir dibuatnya. Singkat cerita, Michael akhirnya tiba di garis depan. Namun batalion ke-8 memilih mundur daripada membantu. Padahal jumlah anak buah Michael hanya 60 orang saja. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan dari serangan musuh. Mendadak situasi menjadi sunyi. Serangan artileri Jerman tiba-tiba saja berhenti. Tentara Jerman mulai mengambil posisi untuk melancarkan serangan pamungkas. Sebuah suar ditembakkan sebagai penanda serangan pamungkas Jerman dimulai. Ratusan pasukan Jerman mulai menyerbu garis pertahanan Kanada dan pertempuran besar tidak dapat terelakkan. Mereka semua sudah kehabisan peluru dan mulai menggunakan bayonet serta benda-benda di sekitarnya. Singkat cerita, pasukan Jerman berhasil dipukul mundur. Namun David dengan bodohnya mengejar pasukan Jerman hingga ke dalam parit. Alhasil dia digantung di salib sebagai bentuk ledekan terhadap pasukan Kanada. Michael sebagai pemimpin peleton mencoba mendatangi parit Jerman guna mengambil David. Perjuangannya tidaklah mudah. Michael menjadi sasaran tembak pasukan Jerman. Sebuah peluru berhasil bersarang di dadanya. Michael kembali bangkit. Pemimpin pasukan Jerman memperbolehkan Michael mengambil David yang sekarat. Dia segera menggendong David ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian bantuan datang, itu membuat Michael sedikit lega. Mereka berdua berhasil ditandu keluar dari garis depan. David berhasil selamat walaupun kakinya diamputasi. Namun Michael kehilangan banyak darah sehingga dia harus tewas di rumah sakit. Tentunya Sarah sangat sedih karena harus kehilangan kekasihnya di medan tempur. Beberapa bulan telah berlalu. Michael dimakamkan bersama dengan saudara-saudaranya. Sarah, David, Roy, Casey, dan Highway berkesempatan mengunjungi makam Michael. Dan film pun selesai. Pertempuran Passchendaele atau pertempuran Ypres ketiga telah memakan kurang lebih 600.000 korban jiwa dari kedua belah pihak. Sekutu berhasil mengambil desa Passchendaele, namun seminggu kemudian Jerman melancarkan serangan balasan. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.